Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama Sekar Sari di Voice of Indonesia di Jakarta. Dan masih semangat bersama Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Saya dan Sam nggak janjian, tapi hari ini pakaiannya boleh senada ya. Wah, serasi juga ya. Gak jadi. Ini nggak pakai settingan ya, tapi mungkin karena ini sudah di atas episode 20-an, jadi udah semakin ini ya, nggak pakai janjian langsung tiba-tiba bisa mirip-mirip gitu ya. Makanya mirip-mirip. Di Hong Kong ada cerita apa nih Sam? Hong Kong ini banyak sebetulnya mega event ya, kebanyakan ya mega event ya. Seperti Doraemon juga masih on sampai on. Agustus, ya bulan Agustus ya teman-teman semua. Jangan benar-benar jangan melewatkan ya Doraemon di K11 ya nggak di TST. Tapi ya. serius saya pengen banget loh Sam nonton si Doraemon ini. Kira-kira kalau saya ke Hong Kong gitu ya, barangkali ada kegiatan apa gitu ya, mungkin masih ada nggak nih ya si Doraemon ini ya? Kelihatan masih ada sampai Agustus tanggal 23 kalau nggak salah. Ya. Oke. Ya semoga masih ada jodoh untuk ketemu si Doraemon itu. Tapi Sam juga punya cerita mengenai apa nih, arsitektur. Iya, ini IMP ya nggak, atau PAI ya. Pameran hidup adalah seorang arsitektur. Pernah kan ke Paris? Yang ini kan Olimpik nih, ya di Louvre in Paris itu desain ya. IMP ini dia seorang arsitek ya, yang sangat terkenal. Kalau teman-teman juga lo nggak bisa ke Paris, ya nggak bisa di Hong Kong. Belum ke Paris. Jadi bisa ke Hong Kong lah ya. Kalau dari Indonesia lebih dekat dong ke Hong Kong ya. Itu ada salah satu gedung di Sentral namanya Bank of China. Itu didesain oleh IMP. Ya, he's a designer, arsitek dan designer. Ya. Dan ada exhibition tentang dia, ya, bisa adalah dia bisa pameran desain dia yang dulu yang pernah dibuat ya atau tidak tercapai. Ya, desain beliau ya akan dipamerkan. Kita akan kembali ke bincang-bincang kita bersama dengan narasumber minggu lalu yang belum tuntas kita bicarakan, penasaran kita. Betul. Kayaknya Sam juga sudah menyimpan banyak pertanyaan nih untuk Mbak Heni Sri Sundani, seorang founder dari Gerakan Anak Petani Cerdas, seorang sosiopreneur juga, dan merupakan mantan PMI dari Hong Kong. Peristiwa, cerita sedih gembira, ini kasih kami tiga saudara, kami hidup berkasih mesra. Cuma suatu ketika sama-sama terpikat asmara, abadi kata cinta tak terduga, gugurlah iman si tiga darah. Siapa nyana, siapa menduga, tiga darah kenal asmara. Siang malam hati merindu, rindu kasinan pertama. Ini kisah tiga darah, tiga terpikat asmara. Apakah
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, kita kembali bersama dengan Mbak Heni Sri Sundani yang minggu lalu sudah kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Seorang public speaker, teacher, sociopreneur, sudah ketemu Presiden Jokowi juga, kemudian mendapatkan predikat Forbes 30 Under 30, kemudian menjadi delegasi di berbagai negara, pokoknya panjang banget untuk prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan seorang PMI Hong Kong ini. Dan Sam tadi kemarin ya di episode lalu Sam kita sempat ngobrol gini ya Sam ya. Padahal Mbak Heni kalau di hari Minggu tuh bisa aja nongkrong-nongkrong cantik gitu ya di Victoria Park, ngapain harus kuliah gitu nggak sih Sam? Iya, jadi anak-anak sekarang tuh harusnya kayak Mbak Heni ini ya, harus ikuti jejaknya ya, supaya lebih mantap, lebih hebat lagi. Tapi apakah memang waktu di Hong Kong gitu suka nongkrong-nongkrong juga nggak sih Mbak? Nongkrongnya di perpustakaan biasanya, itu yang ada di KSWB kan. Karena senang baca buku kan Pak, terus di perpustakaan juga kan akses internet gratis gitu. Kalau nggak bawa laptop juga bisa pakai kan. Nah selain itu juga suka bawa koper isinya buku-buku, terus nanti dipinjamkan tuh ke teman-teman TKI gitu. Jadi kayak perpustakaan keliling di Victoria Park itu. Terus nanti suka di pojokan tuh di Sugar Street ya? Iya di dekatnya itu Pak. Nongkrongnya tetap tikungan. Di under the bridge itu pasti tikungan ya betul, itu pasti tikungan. Ada bawa koper dari rumah, terus nanti teman-teman PMI bisa pinjem bukunya dan itu 80% nggak kembali Pak bukunya. Karena ada yang diterminit lah, nggak bisa balikin gitu dan akhirnya oh ya sudah lah gitu. Tapi nggak apa-apa sih, intinya sebetulnya PMI di Hong Kong tuh suka baca buku dong. Atau Suka. enggak, atau kalah pamor sama yang lagi nyanyi-nyanyi gitu atau apa? Sebenarnya beda mungkin ya, Beda ada ya. passionnya beda, ada yang suka nyanyi nari, ada juga, ada yang sukanya pengajian juga ada gitu ya. Tapi yang baca buku kebetulan kan dulu saya di FLP juga kan, di iya, FLP Forum Hong Lingkar Kong. Pena. Jadi emang komunitasnya kan memang secara komunitas tuh kayak emang tergabung dengan orang-orang yang hobi yang sama. Dan akhirnya kita juga pengen influence orang kan untuk yang suka baca itu, buku-buku kita itu isinya novel-novel kan. Iya, Iya, yang enak-enak untuk dibaca sebetulnya ya. betul. Sam ada pertanyaan? Iya, ini apa yang bisa di-sharing kepada teman-teman nih, ya nggak, supaya mereka lebih terinspirasi, termotivasi, ya nggak, untuk lebih maju lagi nantinya. Kalau saya flashback ke diri saya gitu ya, kenapa saya sampai ada di titik ini? Mungkin yang pertama Pak yang bisa saya share ke teman-teman itu, kita itu hidup harus punya impian atau tujuan yang jelas gitu kan. Kayak ibarat kita berkendara, kalau kita punya satu tujuan yang jelas, seberkelok apapun, sejauh apapun dan sesulit apapun jalannya, karena kita tujuannya sudah jelas, kita akan selalu mencari cara untuk sampai ke sana gitu kan. Sama seperti saya dulu ya, ketika berangkat ke Hong Kong gitu jadi TKI, tapi saya pulang pengen jadi sarjana, dan meskipun jalannya begitu sulit gitu, tapi saya akhirnya menemukan jalan untuk mewujudkan mimpi saya. Terus yang kedua, harus nyari lingkungan yang memang suportif. Jadi kayak kita punya support system gitu. Kayak kalau misalkan kita bersama dengan teman-teman yang mungkin hobinya belanja barang branded, atau misalkan hobinya untuk wisata, jalan-jalan atau makan-makan gitu, ya kita akan end up seperti mereka gitu. Tapi kalau misalkan
kita punya passionnya apa, misalkan kita senengnya misalkan belajar gitu ya, kita juga nyari komunitas yang memang sesuai dengan passionnya kita gitu, dan itu tuh kayak akan guide kita. Kadang-kadang kan yang namanya energi tuh kayak naik turun kan betul. gitu. Nah kalau misalkan kita di komunitas yang tepat gitu ya, di lingkungan yang tepat, yang suportif, itu ketika kita turun kan ada yang mengingatkan Saling kayak support gitu ya. Betul. Dan yang ketiga sih memang harus gigih ya. Jadi Gigih. ketika kita punya satu impian, tadi kita sudah menetapkan tujuan hidup kita apa, kita harus gigih untuk memperjuangkan itu gitu. Jadi jangan seperti anak kecil yang ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pengusaha hebat gitu. Besoknya ditanya mau jadi apa? Mau jadi pilot, mau jadi astronot, tapi habis itu lupa gitu. Nah kita kan gak bisa seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang dalam meraih impian kita punya halangan berupa ketakutan-ketakutan kita sendiri. Barangkali Mbak Heni ketika mau memulai kuliah ya, apalagi itu kan universitasnya nih universitas di Hong Kong, bukan universitas misalkan yang ada di Indonesia, kemudian belajarnya secara online gitu. Pasti ada nggak sih sempat ketakutan, saya bisa nggak nih masalah bahasanya, saya bisa nggak sih mengikuti pelajarannya atau bersaing, sempat nggak ada ketakutan-ketakutan seperti itu? Iya, ketakutan pasti banyak ya, tapi saya selalu ingat dengan satu quotes gitu, bahwa hadapi ketakutanmu dengan berani kan gitu. Jadi memang itu tuh kayak satu fase yang memang ketakutan kan ketika akan memulai sesuatu yang baru itu pasti banyak gitu. Sama ketika saya mau berangkat ke Hong Kong kan takut Iya, gitu dengan masih begitu 18 banyak tahun lagi ya. betul, dengan begitu banyak berita. Bayangin anak dari pelosok kampung yang nggak pernah ke kota tiba-tiba langsung ke negara yang megapolitan dan sebagainya, jauh gitu dari kerabat. Ketakutan pasti banyak gitu. Tapi ketika kita sudah kayak saya pengen jadi sarjana, saya pengen kuliah, takutnya pasti banyak, takut nggak mampu bayar gitu ya, takut uangnya nanti nggak cukup dan sebagainya gitu ya, takut nanti nggak bisa dan sebagainya, itu banyak banget ketakutan. Tapi ya nggak ada cara lain gitu untuk bisa sampai ke tujuan kita kalau kita nggak nggak menghadapi ketakutan itu gitu. Oke, bayar sendiri loh Sam. Iya, makanya hebat sekali ya. Dalam bahasa Inggris lagi ya? Iya betul. Itunya. Ada juga dosennya Pak yang dari Indonesia kan yang bantu dampingin. Oke. Nah, ini Mbak Heni, saya kadang-kadang bingung dengan anak-anak generasi sekarang atau Jangan Gen dong, Z. saya generasi sekarang loh. Oke. Saya kan mempublikasi koran di Hong Kong ya, namanya Berita Indonesia, dan saya rasa Mbak Heni juga ada tahu ya mengenai Berita Indonesia. Sampai sekarang masih terbit ya. Itu setiap kali saya bagi-bagikan, karena itu koran kan gratis ya. Itu kepada yang muda-muda yang istilahnya make up-nya itu sangat ini. Mereka mana dikasih koran nggak mau. Oke. Ya, dan itu jadi saya kasihnya tuh kepada ibu-ibu yang istilahnya wah kayak gimana udah berumur gitu ya. Mereka wah sangat terima gitu. Nah, ini anak-anak yang sekarang ini ya nggak, kayak tadi harusnya tuh lebih banyak membaca. Saya bilang belajar tradisi untuk membaca. Tapi mereka ini bagaimana how to change their mind gitu ya nggak? Iya, sebenarnya kan itu masalah budaya itu kan terbentuk akhirnya dari karakter orang per orang kan. Tapi karakter itu kan terbentuk juga dari habit. Tadi kalau misalkan saya senang baca gitu ya, karena saya habitnya gitu ya dari kecil, misalkan saking terbatasnya sumber bacaan gitu ya, sambil akhirnya pinjam di perpustakaan karena nggak sanggup beli kayak gitu kan. Katanya in the first you make habit, in the last habit makes you gitu kan. Bener banget gitu ya, bahwa pertama kita membangun kebiasaan untuk membaca, tapi lama-lama kan sumber-sumber bacaan itu yang membentuk pikiran kita gitu, yang membentuk mindset kita juga gitu, bahkan membentuk masa depan kita gitu, who knows kan. Dan kalau dari sisi mungkin ada pergeseran ya Pak, dari dulu ketika saya masih jadi kontributor gitu ya di koran Berita Indonesia juga sama di Hong Kong, itu budaya untuk bacanya mungkin lebih tinggi gitu, sampai ketika kita misalkan di pasar itu kan banyak Pak tokoh-tokoh Indonesia. Betul. Itu suka nggak kebagian Pak, sampai rebutan gitu. Iya. Koran-koran berbahasa Indonesia itu suka rebutan banget gitu, kesini
setelah orang lebih familiar dengan gadget gitu, orang minat untuk membaca gitu ya itu jauh menurun gitu. Kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang gitu, apalagi generasi sekarang kan mereka lebih seneng misalkan nontonnya video gitu, informasi yang mereka serap dalam bentuk video dan itu short gitu, sehingga itu juga mempengaruhi pola pikir gitu ya dari mereka. Bagaimana mereka menerima informasi yang cuma setengah-setengah, akhirnya kan banyak Pak yang misalkan informasi yang sebenarnya belum tentu benar tapi viral-viral kayak gitu, jadi itu mengakar kan akhirnya. Oke, tapi kalau untuk majikan di Hong Kong, kembali ke support system ya, mereka memang kebetulan Mbak Heni alhamdulillah dapat majikan yang sangat mensupport gitu ya. Majikan Majikan pertama itu pokoknya nelangsa banget. Jadi pas berangkat pertama itu kan saya sekitar 3 bulan kan di PT gitu ya. Itu umur saya dituakan, terus majikan saya tuh underpayment Pak. Jadi ketika berangkat ke Hong Kong itu saya underpayment, dan ketika di bandara itu kan kita dibagi buku kan, itu langsung diambil sama agensi gitu kan. Pokoknya semua akses kita kepada sumber tentang tata atau peraturan ketenaga kerjaan di Hong Kong itu di-cut lah gitu. Nah akhirnya saya pas libur makanya ke perpustakaan waktu itu nyari-nyari informasi, baca dari koran gitu. Wah ternyata apa yang dilakukan majikan saya tuh nggak benar gitu, dan akhirnya kita ngobrol gitu ke majikan ya, memberanikan diri. Majikan saya yang pertama tuh pokoknya semua yang jahat tuh dia punya gitu. Majikan saya yang pertama tuh luar biasa Pak, pokoknya sampai kalau misalkan dia pulang kerja tuh semua barang itu kan rumahnya kecil ya di apartemen gitu, semua barang tuh dicolekin itu untuk make sure ini bener nggak udah dilap gitu. Bahkan kalau ada dia kita bersih-bersih kan pagi-pagi, dia pulang kerja tuh di jam makan malam kan, terus dia bilang kenapa ini udah ada debunya gitu ya. Iya Bu gitu ya, ya iyalah dai-dai gitu deh, itu dari pagi kita bersih-bersih. Tapi alhamdulillah ketika udah pindah majikannya tuh baik banget, dan sampai sekarang tuh masih kita ngobrol gitu, masih keep in touch juga sama majikan, sama anaknya juga kita masih terhubung di Facebook, masih suka komen gitu. Bahkan waktu itu dia bilang katanya, Cece aku pengen ke Indonesia gitu, dan tapi mereka masih takut kan Pak dengan isu-isu dulu misalkan ada bom Bali dan sebagainya kayak gitu. Jadi mereka seneng banget traveling ke berbagai negara gitu, tapi Indonesia tuh masih mereka tuh masih pikir-pikir gitu untuk datang kayak gitu. Oke, jadi memang So semoga don't be afraid ya to go to Indonesia. Iya, kita juga udah bilang kayak gitu. Dia pengen banget gitu. Waktu itu sudah pernah plan mau datang ke tempat kita, tapi waktu itu keburu COVID kan. Akhirnya dia udah anak yang saya asuh kan tinggalnya di US ya. Dia kerja di sana, di salah satu Silicon Valley yang ada di sana juga. Jadi penting banget untuk bisa mendapatkan sebetulnya majikan yang suportif untuk bisa para PMI di Indonesia tuh bisa berkembang gitu ya Mbak ya. Betul. Itu salah satu kuncinya juga ya. Dan kalau untuk hal itu kan kayak semacam apa ya Sam ya? Ya kayak untung-untungan gak sih, kayak takdir juga gitu, atau mungkin sebetulnya masih bisa dinegosiasi ketika mengetahui peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Ya, Sebetulnya itu emang untung-untungan sih sebetulnya. Untung-untungan Kayak ya. kayak pacaran juga untung-untungan. Bentar lagi ada yang curhat nih kayak gini. Jadi saya yang termasuk yang beruntung atau yang kurang beruntung? Beruntung. Beruntung ya. Oke, seru banget untuk ngobrol. Maunya lanjut terus, tapi karena keterbatasan waktu lagi-lagi, aku mau minta Mbak Heni untuk kembali flashback di tahun 2005 sampai 2011 ya, mungkin saat itu ada di Victoria Park bersama dengan teman-temannya, dan sampai mengingat kembali ada di titik ini. Kalau bisa kembali ke sana, bisa berbincang-bincang bersama dengan teman-teman, ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan? Harus punya tujuan. Dan yang kedua sebenarnya yang selalu sampai sekarang kan masih suka keep in touch sama teman-teman yang ada di Hong Kong gitu, masih ada yang curhat, masih ada yang minta dibimbing untuk wirausaha ketika balik ke Indonesia gitu. Dan sebenarnya satu sih yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, terutama yang masih jadi PMI di luar negeri, terutama di Hong Kong, itu sayangi diri sendiri sih sebenarnya. Karena mereka tuh
banyak banget mikirin. Jadi kayak ketika gajian mikirin untuk ibu, untuk anak, untuk keluarga segala macam sampai mereka lupa untuk Diri desain sendiri. itu untuk diri sendiri gitu. Salah satunya untuk upgrade kapasitas diri, untuk nyiapin bekal ketika mereka pulang ke Indonesia. Kan harapannya kita sukses di rantau dan mandiri di negeri sendiri seperti itu. Dan proses mereka untuk bisa mandiri di negeri sendiri itu mereka effort banget dan banyak yang gagal. Akhirnya belum setahun akhirnya udah balik lagi ke luar negeri gitu untuk menjadi PMI lagi. Tapi kan pertanyaannya mau sampai kapan gitu kan. Kita juga terbatas dengan usia, dengan masa produktif gitu. Ada waktu untuk pensiunnya juga seperti itu. Dan sedih banget gitu ketika teman-teman yang ketika saya berangkat ke Hong Kong di tahun 2005, beliau itu udah 10 tahunan lebih di Hong Kong. Dan ketika saya udah balik ke Indonesia, saya di Hong Kong kan 6 tahun, balik ke Indonesia itu sudah 13 tahun. Almost 20 tahun berarti ya. Dan dia masih di Hong Kong sampai hari ini. Dan anaknya, cucunya juga bekerja di Hong Kong gitu. Jadi menurut saya sih kayak penting Sedih. banget gitu ya untuk menyayangi untuk sayang diri sendiri. Ya ingat dengan prioritas tadi bahwa kita itu hidup jangan cuma untuk orang lain loh, jangan cuma untuk melayani orang lain saja, tapi kita juga harus punya prioritas gitu untuk diri sendiri. Mau jadi apa sih ke depan? Nah, masa tua seperti apa yang diharapkan? Masa iya sih kita mau masa tuanya hanya untuk melayani hidupnya orang lain, melayani keluarga orang lain? Memang tidak mau gitu, membangun keluarga sendiri dan bahagia di kampung halaman seperti itu aja sih. Oke, simple banget Sangat sebetulnya. sedih ya kalau emang sampai emak, anak, cucu di Hong Kong. Menantunya juga sama Pak Sam. Menantunya Yes. juga. Wah. Aduh, seorang ibu seharusnya tuh membuat anaknya supaya jangan seperti ibunya lagi. Ya nggak, saya rasa begitu. Betul. Ya nggak? Makanya setuju sih sama yang apa disampaikan sama Mbak Heni ya Sam ya. Sebetulnya simple, tapi dengan kita memprioritaskan diri sendiri, kita menyayangi diri sendiri gitu ya. Tapi justru disitulah kita bisa memutus rantai dari yang sudah diturunkan secara turun temurun Ya seperti betul, itu ya. iya. Minimal kan kita harus punya bekal gitu ya untuk nanti ya itu minimal kita harus punya impian. Nanti di masa tua kita ingin seperti apa gitu, ingin punya keluarga yang seperti apa, dan itu kan harus dibangun ya Mbak. Iya. Dari semenjak di luar negeri harus dipersiapkan untuk kepulangan mau seperti apa gitu, mau usaha apa dan lain sebagainya gitu. Banyak inspirasi yang kita dapatkan ya Sam, dan seru banget sebetulnya ngobrol-ngobrol sama Mbak Heni. Terima kasih banyak atas inspirasinya, dan ini sebetulnya nggak hanya untuk para pekerja migran Indonesia, tapi juga bagi para perempuan-perempuan Indonesia atau pendengar semua yang mendengarkan saat ini sih, dari satu kisah, dari satu pepatah, atau mungkin dari satu point of view yang begitu simpel, tapi sebetulnya maknanya mendalam dan bisa memperbaiki segala sesuatunya. Sekali lagi terima kasih Mbak Heni atas inspirasinya, atas pesan-pesannya, dan juga semoga sukses terus dan semakin banyak anak-anak yang dilahirkan dari petani cerdas. Saya ada yang mau disampaikan juga? Iya, semoga sukses selalu Mbak Heni ya. Dan jangan lupa atau bersemangat terus untuk memotivasi teman semua nih ya, terutama PMI kita ya. Yang cantik-cantik ya, Sam ya. Iya, cantik-cantik yang Siap, Oke. terima kasih. Semoga nanti bisa bertemu Terima ya Pak di kasih. Hong Kong ya. Tuh, oke. Oh iya, juga jangan lupa kalau Pak Konjem mendengarkan acara ini ya nggak, kita mengharap Mbak Heni bisa diundang ke Hong Kong sebagai narasumber ya, Amin. untuk memotivasi ya teman-teman semua di Hong Kong. Oke, karena kita jangan sampai kita dan pendengar aja ya, harus banyak yang termotivasi ya Sam ya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Heni. Oke, sama-sama, Semoga bisa Mbak. Terima ngobrol kasih. lagi di lain kesempatan. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, rasanya langsung terinspirasi ketika kita mendengarkan pesan-pesan motivasi ya. Benar, sangat berkesan. Oke, saya mau berhubung waktu ini kita kejepit waktu, ya. Saya mau menyampaikan juga para teman-teman semua atau penggemar gamer ya, penggemar gamer di Hong Kong ternyata populer. Ya, ini ada Anime
Animacom. Oh. Ya, dan game di Hong Kong ya, jadi video game, macam-macam game, ya, cosplay, macam-macam ya, itu diadakan di Hong Kong, ada exhibitionnya, itu 26 sampai tanggal 30 ya, masih ada kesempatan ya, berapa hari lagi ya sebelum diakhiri exhibitionnya. Oh, oke. Jadi yang suka-suka ini ya, main game tuh harus banget datang ke sana. Waduh, ini sini banyak sekali game. Main game nggak sih, Sam? Enggak. Enggak ya. Kayaknya kita sudah di usia-usia yang tidak lagi bermain Saya game. ada satu dokter di Jepang, dia selain dokter dia gamer juga. Dia main, dia kalau malam udah gamer sampai subuh. Saya kadang-kadang bingung mainnya Ini kayaknya gimana. tidak itu. sesuai dengan ini ya, dengan tips-tips kesehatan yang harusnya disampaikan dokter ya mungkin ya. Dari mailbox, bagaimana? Oke, ini dari Meikike. @Meikike. Selamat pagi, halo Jakarta, halo Hong Kong. Cukup dimengerti masalah yang dibahas katanya gitu. Ini kita lagi bahas di episode yang lalu ya. Itu katanya ya mengucapkan selamat pagi juga untuk Mbak Thomas nih, Meikike, tapi @Meikike di YouTube-nya Voice of Indonesia. Kemudian dari Susan Totan mengucapkan selamat siang. Kemudian juga ada dari Elshin Channel nih. Ini mungkin dari ini, halo Jakarta, halo Hong Kong. Terima kasih sudah dikasih kesempatan guru lukisku Miss Jonas Eng. Oh, ini muridnya Miss Jonas yang waktu itu kita wawancara ya. Menjadi narasumber di acara ini. Terima kasih RRI dan RTHK. Semoga acara ini tetap di hati penggemarnya. Kak Sekar dan Kak Sam sehat selalu ya, dan para pemirsa sehat selalu. Wah, terima kasih. And also I like to say hi to all my listeners ya, nggak ada yang saya sudah sharing ya nggak, hi. Thank you for liking this channel and please share more to your friends ya. And comment please. Oke. Thank you. Dan untuk menutup acara kita kali ini, saya mau bacain komentar juga dari para penonton di YouTube Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Dia kirim pantun, Sam. Pantunnya gini nih. Ini saya mau ketawa nih. Di laut banyak gurita, di Ragunan ada King Kong. Ayo pantengin, tonton Halo Jakarta, terus liatin Halo Hong Kong dari Ahmad Faisal di Jakarta. Wah. Terima kasih. Tong sama kantong. Terima kasih untuk pantunnya ya. Jadi udah dari sampai ke laut banyak gurita, ke Ragunan ada King Kong, ujung-ujungnya ayo pantengin, tonton Halo Jakarta, terus liatin Halo Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, pepes ikan sambal terasi. Kami Cakep. ucapkan terima kasih. Yeay, terima kasih. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.